Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Safiatina. Saya dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Log Fire IoT, yaitu sebuah sistem monitoring fire detection. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, apa sih Log Fire IoT itu sendiri? Nah, Log Fire IoT itu adalah sistem pemadam api otomatis yang berbasis IoT dan dirancang untuk mendeteksi dan memadamkan api secara presisi di lingkungan industri berisiko tinggi. Nah, berikut merupakan tiga pilar utama Log Fire IoT. Yang pertama, itu ada deteksi ganda cerdas, yang kedua ada eksekusi tepat sasaran, yang ketiga ada pemantauan secara real time. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang yang pertama itu kebakaran cairan dan solvent mudah terbakar sangat rentan terjadi di pabrik kimia. Yang kedua, ada penyemprotan air konvensional itu justru memperluas sebaran api kimia kelas B. Kemudian yang ketiga, itu asap pekat dan minim cahaya mengabulkan deteksi kamera CCTV yang standar. Dan yang keempat itu panas mesin sering terdeteksi keliru sebagai kebakaran aktif. Nah, ini merupakan solusi yang ditawarkan. Yang pertama ada deteksi cerdas, yang kedua eksekusi presisi, yang ketiga ada verifikasi ganda. Nah, solusi yang pertama yaitu deteksi cerdas, yaitu menggunakan sensor thermal untuk memetakan titik panas secara akurat. Yang kedua, ada eksekusi presisi, yaitu menyemprotkan agen pemadam tepat ke titik pusat koordinat api, bukan ke seluruh ruangan. Yang ketiga, itu ada verifikasi ganda, yaitu memadukan sensor suhu dan detektor api untuk menghilangkan risiko false alarm. Nah, ini merupakan komponen hardware dan juga software. Nah, sebagai otak pemrosesan utama ini menggunakan microcontroller ESP32. Nah, pada bagian input sendiri atau sensor, kami menggunakan kamera thermal MLX90640, sensor gas, dan flame detector. Nah, sedangkan untuk aktuator eksekusi, kami memakai motor servo untuk mengarahkan nozzle pemadam dan solenoid valve untuk membuka katup cairan. Nah, seluruh komunikasi data ini ditransmisikan memanfaatkan protokol MQTT dan jaringan Wi-Fi. Nah, kemudian kita masuk ke topologi jaringan. Untuk interkoneksi perangkat, sistem ini mengimplementasikan star topologi atau topologi bintang. Nah, di area lapangan pabrik itu terdapat node pemadam 1 di gudang cat, node pemadam 2 di ruang produksi, dan node pemadam 3 di area kimia. Nah, semua node ini mengirimkan data secara nirkabel ke via Wi-Fi ke gateway. Nah, dari gateway sendiri ini, data dialirkan melalui protokol MQTT menuju MQTT broker pusat untuk diteruskan ke database MySQL. Nah, dan dashboard K3. Nah, keunggulan topologi bintang ini sendiri itu adalah isolasi kerusakan. Nah, yaitu jika satu node di lapangan rusak, node di zona lain itu tetap beroperasi secara normal. Nah, kemudian bagaimana sih alur kerja sistem pemadam ini? Yang pertama itu ada pemantauan, yang kedua ada verifikasi, yang ketiga kalkulasi, dan yang keempat adalah eksekusi. Nah, langkah pertama itu adalah pemantauan, nah di mana ESP32 secara konstan memindai matriks suhu ruangan. Yang kedua itu ada verifikasi atau pendeteksian. Nah, jika terdeteksi suhu ekstrim, sistem tidak langsung menyemprot, melainkan diverifikasi terlebih dahulu menggunakan flame detector lewat mekanisme double trigger untuk mencegah alarm palsu. Yang ketiga itu ada kalkulasi. Nah, di mana ESP32 ini mengubah data panas linear menjadi koordinat spasial dua dimensi. Yang keempat itu ada eksekusi. Eksekusi ini sendiri, motor servo itu akan mengarahkan nozzle tepat ke target. Lalu, katup foam terbuka untuk menyemprotkan pemadam ke titik api. Nah, lanjut ke alur kerja Smart Dashboard. Yang pertama itu ada akuisisi data, yang kedua ada transmisi, yang ketiga ada distribusi, dan keempat itu ada visualisasi.
Yang pertama itu ada akuisisi data, yaitu sensor mendeteksi suhu atau gas, lalu SP32 mengemas data tersebut ke dalam format JSON yang ringan. Nah, yang kedua ada transmisi. Perangkat ESP32 ini mengirimkan paket data JSON tersebut secara nirkabel via Wi-Fi. Yang ketiga ada distribusi. MQTT broker di pusat menerima data dan langsung menyalurkannya tanpa delay. Yang keempat itu ada visualisasi, yaitu monitor keselamatan ketika itu menampilkan status pabrik secara real time, sementara sistem menyimpan riwayat kejadian tersebut ke dalam database. Nah, kita masuk ke visualisasi dashboard. Ini merupakan visualisasi antarmuka dashboard ketika saat kami melakukan simulasi darurat. Nah, petugas itu dapat memantau indikator suhu titik panas, suhu gas solvent, status pemadam yang siap beroperasi atau standby, serta grafik suhu secara real time. Nah, di bagian bawah itu terdapat riwayat log insiden yang mencatat detail kronologi kejadian secara presisi, mulai dari peringatan dini saat suhu anomali terdeteksi, alarm berbunyi ketika api terkonfirmasi, semprot otomatis aktif, hingga laporan bahwa api berhasil dipadamkan. Nah, kemudian kita masuk ke andalan komunikasi data. Yang pertama ada edge computing, kedua ada hemat bandwidth, nah yang ketiga ada low latency. Yang pertama, edge computing itu data diproses secara mandiri langsung di microcontroller ESP32 lapangan. Hanya kesimpulan akhir yang dikirimkan ke server, bukan data mentah yang berukuran besar. Nah, yang kedua itu ada hemat bandwidth, yaitu ukuran payload pengiriman dijaga sangat tipis, yaitu di bawah 150 byte per pesan. Yang ketiga ada low latency, yaitu menghasilkan komunikasi data seketika tanpa membebani infrastruktur jaringan operasional pabrik. Nah, kesimpulan dan juga pengembangan. Nah, sebagai kesimpulan sendiri, Logfire IoT itu terbukti mampu merespon ancaman kebakaran secara real time, bekerja secara presisi, bebas dari alarm palsu, dan sangat efisien dalam penggunaan jaringan. Nah, untuk rencana pengembangan kedepannya, kami menargetkan 3 hal. Yang pertama ada implementasi jaringan LoRa untuk cakupan pabrik yang lebih luas, kemudian ada pengembangan aplikasi pemantauan via smartphone untuk notifikasi petugas, nah serta juga dengan penambahan modul jalur daya darurat berupa UPS mini di setiap node perangkat lapangan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.